Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Beri waktu yang terbaik 1 jam saja, kita mau fokus memuji menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau datang menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu dekat Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Engkau. Kami ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami juga mau dengar suara-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja. Biarlah ibadah kami ini tidak sia-sia begitu saja Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal saat ini, kiranya Engkau hadir untuk melawat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
Tuhan di abad, sebab Tuhan di abad, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan di abad, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya Jesus. Selama-lamanya anugerah-Mu tetap kekal ya Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan, haleluya. Kami telah bersyukur karena kebaikan-Mu tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin Tuhan, haleluya. Allah kita sudah bangkit dan menang. Amin, haleluya. Mari gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, sambatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. 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 Allah bangkit. Haleluya, haleluya Jesus. Kami terima kebaikan-Mu ya Tuhan.
yang tak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami. Kami cinta Engkau ya Tuhan, kami mengasihi Engkau Bapa. Oh, Jesus, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan. Kembali sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sampai detik hari ini, itu semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan saja. Kami sadar Tuhan bahwa kami harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang kami alami dalam hidup ini. Berikanlah kepada setiap kami kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan ini, untuk kami boleh meneruskan Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sore hari ini kembali Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Dan pada waktu Engkau bertahta, Engkau tidak akan pernah Tuhan datang dengan tangan kosong. Engkau pasti memberikan sesuatu buat setiap kami untuk menguatkan kami, untuk membuat kami semakin bergairah di dalam pengiringan kami, dan membuat kami semakin kuat Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami menantikan firman-Mu untuk kami mendengarnya, dan berikan kepada setiap kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami, supaya kami didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah setiap kami, supaya kami boleh betul-betul menjalani kehidupan ini, mendasarkan hidup ini di dalam firman Tuhan. Mari urapilah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya pada waktu kami mendengar firman-Mu ada penterjemahan lebih lagi lewat kebenaran firman Roh Kudus yang akan memberikan bagi setiap kami pengertian lebih dalam. Urapi juga hamba-Mu yang akan membagikan firman ini, supaya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri yang boleh menguatkan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan berperkara sore hari ini. Tidak ada agenda yang lain selain mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Kembali sore hari ini kita mengucap syukur oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kita boleh memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Dan kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya minta maaf terlebih dahulu karena kondisi suara saya yang mungkin agak terganggu karena kena flu dan batuk ya, tapi biarlah ini tidak mengganggu untuk pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu semua saudara, saya percaya dan saya yakin bahwa setiap kita rindu di dalam sepanjang kehidupan kita mengalami yang namanya keberhasilan dan mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap tantangan di dalam hidup ini. Itu setiap kita punya kerinduan yang sama. Saya percaya kalau kita juga memiliki seseorang ya, yang menuntun dalam perjalanan kehidupan kita, maka apa yang kita rindukan itu pasti tergenapi dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dan memberi judul penuntun dalam perjalanan kehidupan. Jadi Bapak Ibu semua saudara, siapapun kita, ya, berapapun umur kita, ya, sudah lama ataukah kita baru juga mengiring Tuhan, kita membutuhkan seseorang yang akan menuntun kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, supaya kita betul-betul boleh mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar nantinya dari seseorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dari sejak mudanya sampai betul-betul dia ada di posisi yang tertinggi, ya, dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan, dan betul meskipun di dalam perjalanan kehidupan ada banyak tantangan, ada banyak problem, ada banyak ujian, pencobaan yang dialami, tetapi orang ini begitu kuat dan tangguh. Meskipun juga dalam perjalanan kehidupannya ada banyak kegagalan demi kegagalan yang dia alami dalam kehidupannya, ada kesalahan demi kesalahan yang dia kerjakan, tetapi akhirnya dia tetap berkemenangan. Bahkan di sepanjang kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan buka terlebih dahulu salah satu tulisan yang dia tulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini pembacaan firman ini ada banyak orang yang menghafal, karena ini juga ada pujiannya, bahkan masih anak-anak sekolah minggu pun banyak yang menghafal ayat firman Tuhan ini. Ya, dikatakan di sana bahwa Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, judul perikopnya Tuhan Gembalaku yang baik. Ini tulis oleh Daud. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, ini ayat tidak asing untuk kita dengar. Ya, bahkan setiap kita, sekali lagi seperti saya katakan, ada banyak yang menghafalnya. Tapi pada saat sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, ini tulisan atau mazmur yang dikarang, diciptakan oleh seorang raja yang begitu luar biasa, namanya Daud. Dia menulis mazmur ini pada waktu betul-betul di posisi yang dia mengalami promosi yang daripada Tuhan. Di posisi puncak, dia sadar akan keberadaannya saat itu sehingga dia menuliskan ayat mazmur ini, Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengerti kalau dia ada di posisi yang ada saat itu hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dia mengerti bahwa dia punya penuntun dalam kehidupannya, yaitu Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan. Dan dia tulis dengan kesungguhan hati, dikatakan dia mengerti seorang gembala itu betul-betul punya perhatian yang spesial, yang khusus bagi domba-dombanya. Karena berangkatnya Daud sebelum dia menjadi seorang prajurit dan menjadi seorang raja, dia juga adalah seorang gembala. Dia tahu betul tugas seorang gembala. Salah satunya saya tulis tadi beberapa ada tugas atau tanggung jawab seorang gembala. Yang pertama yaitu memberi makan dan minum. Ya, makanya di ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ini Daud betul-betul menyelami dan mengalami betul apa yang dia lakukan pada waktu dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya, dia betul-betul memberikan jaminan kepada domba-domba yang sedang dia urus, yang sedang dia pelihara, yang sedang dia gembalakan itu, sehingga domba-dombanya tidak mengalami yang namanya kehausan ataupun kelaparan. Semuanya sudah disiapkan. Daud bertugas untuk membawa domba-dombanya ini ke tempat yang betul-betul airnya melimpah, rumputnya menghijau. Seperti kata firman Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Makanya oleh sebab itu pada saat sore ini kita tidak perlu khawatir tentang makan, minum, pakai, tempat tinggal. Karena apa? Karena kalau kita betul-betul menjadikan Tuhan itu gembala agung dalam setiap kehidupan kita, maka segala kebutuhan kita itu pasti Tuhan cukupkan dalam sepanjang kehidupan ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita rindu di sepanjang kehidupan kita, ya meskipun ada kelak-kelok dalam perjalanan, naik turun, ya, curam, ada mungkin tanjakan yang begitu curam juga yang akan kita lewati, ya. Ada lobang-lobang yang harus kita jalani dan sebagainya. Tetapi yakinlah kalau kita percaya dan menjadikan Tuhan Allah yang kita sembah itu gembala agung kita, maka percayalah kita tidak akan pernah mengalami kekurangan, ya. Takkan kekurangan aku. Sebab apa? Tugas gembala salah satunya yaitu membawa setiap kita untuk kita bisa menikmati makanan minuman secara melimpah, pakaian, tempat tinggal, itu pasti Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Tugas yang kedua, bahwa seorang gembala memiliki juga tanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya dari binatang-binatang buas, dan Daud pun pernah melakukan hal ini, sehingga tercipta juga di tulisan-tulisannya, ya, di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan pada waktu ada seekor beruang, seekor harimau, ya, yang ingin menerkam salah satu dari kawanan domba yang sedang digembalakan oleh Daud, Daud akan datang untuk menghajarnya, ya, menghancurkan setiap musuh, orang-orang yang dengan sengaja ingin melakukan melukai domba-domba yang sedang digembalakan. Dan kalau kita punya gembala agung yang sedemikian hebat dan luar biasa, maka percayalah apapun yang sedang kita jalani dalam setiap kehidupan kita, kita tetap menerima keamanan yang daripada Tuhan. Tugas yang ketiga, yaitu seorang gembala itu pasti mengenal dengan baik domba-dombanya. Demikian juga domba-dombanya juga mengenal baik suara dari gembalanya. Ya, saya pernah Bapak Ibu melihat sebuah video yang ditayangkan itu pembuktian apakah benar seorang gembala yang baik itu bisa didengar suaranya. Benar, jadi pada waktu itu dia menyerukan seruan yang biasa dia lakukan dan betul domba-dombanya semua itu pada datang. Dan waktu itu diuji, ada percobaan orang-orang yang dipilih, beberapa orang yang mau menirukan suara dari gembala ini, ditirukan suaranya, ditirukan lafalnya, tapi pada waktu dia menyerukan,
Tidak ada satupun dari dombanya itu yang datang menghampiri. Itu beberapa orang yang mencoba dan semua gagal. Tetapi pada waktu gembala yang semestinya yang menggembalakan mereka dengan sungguh-sungguh, pada waktu dia menyuarakan diulang beberapa kali, itu seluruh dombanya itu datang. Ini artinya bahwa kalau kita betul-betul menempatkan pribadi Allah sebagai gembala dalam setiap kehidupan kita, maka dia akan mengerti secara pasti akan kebutuhan kita. Dia kenal dengan pasti siapa kita sebagai domba-dombanya. Demikian juga kita sebaliknya. Kalau kita telah menjadikan dia gembala, maka kita pun harus memiliki yaitu pengenalan yang benar akan suara Allah kita. Ya, makanya kita perlu untuk belajar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang keempat, yaitu tugas gembala, yaitu merawat yang sakit, ya, yang ada yang lemah, yang sakit diobati. Yang kelima, mencari yang hilang. Ya, jadi terus yang selanjutnya menuntun dengan lembut. Dan yang terakhir menjadi pintu utama di kandang. Jadi kalau misalnya kawanan domba itu sedang ada di kandang, gembala ini bersiap-siap di pintu kalau ada yang mau menyerang, ya, yaitu binatang-binatang buas. Ini adalah tanggung jawab dari seorang gembala. Dan pada saat sore hari ini saya akan masuk lebih dalam. Ya, tadi itu cuma sekedar saya memberikan informasi tugas seorang gembala. Ya, kenapa Daud kok menciptakan sebuah mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ya. Sebab dia mengerti pada waktu dia memposisikan dirinya sebagai gembala dan mengembalakan domba ayahnya, dia bertanggung jawab penuh akan keselamatan domba-dombanya. Tidak ada satupun dari mereka yang akan dibiarkan mengalami terluka, ya, oleh karena ancaman-ancaman di luar. Tapi kita mau melihat ada 3 hal dari ayat yang dituliskan oleh Daud tadi. Dari ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita mau belajar, yaitu di ayat yang ketiga. Dikatakan di sana bahwa ia, gembala agung kita, gembala yang baik itu, akan menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, hal yang pertama yang perlu kita harus senantiasa miliki dalam kehidupan ini, karena kita menjadikan dia adalah gembala. Yang pertama, kita akan menerima penyegaran rohani setiap waktu. Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan kita pada waktu Tuhan izinkan ada tantangan, ada persoalan, ada problem, kita ditempatkan di sebuah jalan yang berliku-liku, ya, yang naik turun, yang begitu curam, bahkan Tuhan menempatkan kita mungkin di lembah yang kelam sekalipun. Ya, kita menghadapi, tidak menutup kemungkinan kita ini sedang mengalami sebuah kelemahan. Tidak hanya sekedar kelemahan secara fisik, tetapi yang pasti itu kelemahan secara batin. Ya. Dengan perjanjian ayat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku, artinya bahwa dia memulihkan kembali kelelahan, tidak hanya sekedar fisik, tapi kelelahan secara rohani, kelemahan secara batin itu akan dikembalikan oleh Tuhan kepada posisi yang semula. Ini perlu dan sangat penting dalam setiap kehidupan kita, sebab seringkali kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang dulunya cinta Tuhan, menyala-nyala dalam melayani Tuhan, tapi pada waktu mereka menghadapi sebuah persoalan dalam hidup mereka, ada tantangan, ada pencobaan, ada problem yang sedang mereka hadapi dalam hidup mereka, dan mereka ini akhirnya mereka hilang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki penyegaran rohani yang senantiasa ada dalam hidup mereka, sebab mereka tidak menempatkan Allah sebagai gembala agungnya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, kalau kita kepingin menjadi orang yang tangguh menghadapi segala tantangan, ya, kalau kita melihat seorang pelari maraton dibandingkan dengan pelari yang cuma 100 meter, itu ketahanan fisiknya itu lebih kuat orang-orang yang mengikuti maraton. Ya, ketahanan fisiknya itu begitu kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup ada di muka bumi. Tantangan-tantangan apa saja yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita perlu, ya, menjadikan dia sebagai penuntun kehidupan kita, sebagai gembala agung yang pertama memberikan penyegaran rohani, menyegarkan kelelahan batin kita pada waktu kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Apapun bentuknya, ya, kita digempur dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan. Tetapi percayalah, kalau engkau menjadikan dia gembala agungmu, maka Tuhan yang akan senantiasa mengalirkan kesegaran-kesegaran yang baru dalam setiap kehidupan kita, dalam batin kita, memposisikan kita kembali di posisi semula seperti yang Tuhan mau. Dengan cara seperti apa? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, yang bisa membuat kita ini tetap segar dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita lihat dalam Matius 4 ayat yang keempat. Ya, Matius 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Memang betul bahwa kita butuh makan secara
fisik, secara jasmani, karena tubuh ini juga membutuhkan asupan makanan untuk bisa tetap sehat dan tetap hidup. Tetapi lebih dari semua itu, kata firman Tuhan demikian, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita kepingin hidup, kita tetap kuat dan segar, maka kita harus mengkonsumsi yang namanya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yaitu Alkitab ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Bapak Ibu, saya sampaikan kepada setiap kita, kalau engkau rindu, penyegaran itu terjadi secara berkelanjutan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun tantangan dalam hidup ini Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, bergaul kariblah dengan firman Tuhan. Bangun hubungan karib dengan firman Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan firman dan dengan Allah secara khususnya. Oleh sebab itu pada saat sore ini mari Bapak Ibu, yang pertama kalau kita betul-betul mengerti dan menjadikan dia gembala agung kita, maka Tuhan akan memberikan kesegaran atas setiap kita. Yang kedua, Tuhan akan memberikan perlindungan ilahi. Kita baca di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang pertama tadi, pada waktu kita menempatkan Tuhan sebagai gembala agung kita, yang pertama kita akan mengalami yang namanya penyegaran rohani setiap waktu. Sehingga kita akan tetap memiliki fisik, dalam arti fisik rohani yang kuat, yang tangguh. Yang kedua, kita akan mendapatkan yang namanya perlindungan rohani. Dikatakan di sana bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu, kalau kita mau berbicara mengenai masalah bahaya dan aman, ini bukan berarti mengenai masalah tempat. Keamanan itu tidak bergantung dari lokasi di mana kita ada. Apalagi dilihat hari-hari ini. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang menjamin tentang keamanan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kesaksian dari salah satu rekan kita, staf gembala Pak Isworo yang baru pulang dari Israel, yang mengalami, Tuhan izinkan mengalami yang namanya masa peperangan antara Irak dengan Iran. Ini sampai beberapa waktu, pada waktu terjadi pengeboman dan sebagainya, mereka disuruh masuk ke tempat yang aman, yaitu di bunker dan sebagainya. Tetapi apakah itu menjamin juga tentang keamanan? Belum tentu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, di dunia ini tidak ada tempat yang menjamin tentang keamanan. Oleh sebab itu pada saat sore ini saya mau katakan, kalau kita bicara mengenai masalah tempat yang aman, di dunia tidak ada. Bukan masalah tempatnya. Kalau ataupun kita diizinkan Tuhan ada di lembah kekelaman, seperti kata firman Tuhan tadi, kita tidak perlu takut. Sebab apa? Yang paling penting dalam hidup ini bukan mengenai masalah tempat kita di mana, tapi yang paling penting yaitu siapa yang menyertai kita. Kalau kita memiliki penyerta dalam hidup kita ini, pribadi yang begitu luar biasa, pribadi yang ajaib, yang dahsyat, yang pernah dialami oleh Daud pada waktu masa-masa dia memerintah sebagai seorang raja. Setiap kali ada musuhnya yang maju memerangi Israel, Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menggempur mereka, bagaimana caranya untuk melawan mereka, dan Tuhan memberikan tuntunannya. Sehingga di dalam setiap kali Daud maju perang, kemenangan pasti diterima oleh Daud. Kenapa? Karena dia memiliki pribadi yang senantiasa memberikan perlindungan dalam kehidupan Daud. Ini yang betul-betul membuat Daud mengerti. Dan dia sadar kalau dia memiliki pribadi yang luar biasa, yaitu gembala yang baik tadi, maka perlindungan ilahi pun itu akan dialami oleh Daud. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, kita sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa dimanapun Tuhan tempatkan, jalan yang seperti apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, di lembah suram sekalipun, lembah bayang-bayang maut sekalipun, selama ada penyertaan Allah dalam setiap kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar Bapak Ibu. Dan dikatakan di sana bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, di dalam Alkitab pada waktu zaman itu setiap gembala membawa dua alat, yang satunya tongkat, satunya lagi gada. Gada itu peruntukannya, alat ini dipakai mengusir atau menghantam kalau ada musuh yang datang. Binatang buas yang ingin menerkam dari salah satu domba yang sedang dipelihara ataupun sedang digembalakan tadi itu, gada ini dipakai untuk memukul, untuk menghalau musuh-musuhnya. Artinya Tuhan menyediakan gada
ya, untuk memberikan perlindungan bagi setiap kita, untuk menghalau orang-orang, lawan-lawan, orang-orang yang dengan sengaja ingin menghancurkan kehidupan kita, musuh yang ada di depan kita. Dadanya itu siap sedia untuk menghancurkan segala musuh kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut dalam setiap menghadapi keadaan situasi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Yang kedua dikatakan alatnya yaitu tongkat. Tongkat ini kan di ujungnya itu ada kayak melengkungnya. Itu tujuannya kalau apa? Kalau misalnya ada domba-domba yang nakal, mereka mulai melenceng dari jalannya seharusnya, itu mulai ditarik. Ya, atau mungkin ada domba yang tersesat, dia masuk ke tempat yang mungkin berlumpur, tidak bisa keluar lagi, ditariklah di bagian lehernya dengan tongkat tadi itu. Artinya apa? Kalau ataupun kita ini juga melakukan sebuah kesalahan, itu dengan tongkat itu kita diingatkan kembali untuk kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan, sehingga dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita ini boleh mengalami kemenangan dan keberhasilan. Karena apa? Karena gada Tuhan dipersiapkan untuk menghancurkan musuh dan lawan kita yang datang dari luar, tetapi tongkatnya juga menarik kita dengan lembut untuk kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga dan terakhir, ya, kalau kita betul-betul menempatkan Tuhan sebagai gembala agung kita, yang ketiga itu kita akan mendapatkan yang namanya kelimpahan. Ya, dikatakan di sana bahwa di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau kita melihat ayat ini sepertinya kontradiksi. Wong kita ini sedang ada di medan perang, ya, diperhadapkan dengan musuh kita. Tapi firman Tuhan katakan Allah yang adalah gembala itu membuka meja, menyediakan hidangan untuk kita bisa menikmatinya. Ya, artinya apa? Artinya Allah memberikan jaminan, ya, bagi setiap kita pada waktu kita diperhadapkan dengan problem, permasalahan, persoalan musuh yang besar sekalipun yang ada di depan kita, yang seolah-olah akan menelan kehidupan kita. Tetapi janji firman Tuhan, kalau engkau betul-betul menempatkan Dia sebagai gembala agung dalam setiap kehidupan kita, maka engkau akan diberikan meja untuk engkau menikmati makanan yang begitu luar biasa. Artinya kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun, ya, itu boleh sakit penyakit, boleh tantangan dalam usaha pekerjaan, ya, problem di dalam kehidupan rumah tangga, ya, di dalam apapun bentuknya musuh yang sedang diperhadapkan dengan kita tidak perlu khawatir, sebab Allah, Dia Allah yang menyediakan, ya, makanan, hidangan untuk kita nikmati. Artinya bahwa Dia Allah yang akan maju berperang untuk menggantikan setiap kita. Dan dikatakan di sana bahwa engkau juga akan mendapatkan pengurapan di kepala, ya. Ini pun juga minyak ini tadi saya cari, ya, saya di Google cari tahu setiap gembala pasti dia akan membawa yaitu minyak. Karena apa? Domba ini seringkali pada waktu di padang itu ada banyak lalat-lalat ataupun serangga-serangga yang ingin tinggal di kepalanya domba. Dan kalau itu dibiarkan, Bapak Ibu, bisa dia bertelur di situ, beranak di situ, dan akhirnya mengganggu kesehatan daripada domba itu. Dengan adanya minyak itu tadi, jadi di bagian kepala dikasih minyak supaya tidak ada gangguan-gangguan yang seperti itu. Itu yang diartikan oleh firman Tuhan. Dan dikatakan pialaku penuh melimpah. Tuhan menjanjikan, tidak sekedar kita menghadapi musuh kita berkemenangan, tapi Tuhan juga memberikan kelimpahan bagi setiap kita. Artinya kelimpahan ini meluber, Bapak Ibu. Jadi artinya bukan hanya sekedar kita diberkati, tapi kita juga akan menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Kalau kita berbicara mengenai masalah berkat yang melimpah, itu tidak melulu berbicara mengenai masalah keuangan. Seringkali kita berpikir, ya, namanya hidup di dalam kelimpahan itu kalau kita punya rumah 5, mobilnya 10, ya, depositonya 5 miliar baru dikatakan melimpah, ya. Tapi kalau kita punya cuma 1 juta, kita tidak melimpah. Ini pengertian yang salah, ya. Kalau kita berbicara soal melimpah itu keuangan, itu sesuatu yang paling sederhana, paling kecil, kastanya paling kecil. Tapi kalau kita bicara soal kelimpahan, itu artinya bahwa kelimpahan dalam roh, kelimpahan dalam jiwa, kita bisa berdampak kepada banyak orang. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita betul-betul menempatkan Tuhan sebagai gembala agung kita, di posisi apapun kita sedang diperhadapkan dengan musuh dan lawan kita tidak perlu takut, karena Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, dan Tuhan yang akan bertempur bagi kita untuk memberikan kemenangan. Juga Tuhan memberikan piala kita ini penuh melimpah. Artinya dalam kondisi apapun kita ini akan menerima berkat daripada Tuhan. Bahkan kita akan menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain, boleh menguatkan orang lain, boleh meneguhkan orang lain, boleh membuat orang lain diperkuat iman percaya mereka. Kita bisa membagikan kebenaran demi kebenaran lewat kehidupan kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-6, dikatakan di sana bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya bahwa mengikuti itu artinya kebajikan dan kemurahan itu mengejar kita seumur hidup kita.
hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dicari oleh banyak orang itu dengan sendirinya itu akan mengikuti kita, mengejar kita. Kalau kita betul-betul menjadikan dia gembala dalam setiap hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan oleh Daud, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebagai bentuk ucapan syukur Daud pada waktu dia mengerti sepanjang kehidupannya dari seorang gembala yang tidak diperhatikan oleh papanya dan oleh saudara-saudaranya. Seseorang yang terbuang, yang tidak tidak dipandang sebelah mata, tetapi Tuhan angkat sedemikian rupa. Bahkan dalam kehidupan pada waktu Daud menjadi seorang raja, segala musuh yang menyerang dari berbagai macam penjuru itu sanggup ditaklukkan oleh Daud, sehingga Daud ditempatkan, diposisikan menjadi seorang raja yang begitu luar biasa. Tidak hanya sekedar berhasil, tapi seorang raja yang sangat kaya. Itu membuat Daud sadar bahwa semua yang dia alami, semua yang dia terima, meskipun tidak mudah, meskipun tidak gampang, meskipun ada banyak tantangan-tantangan yang harus dijalani dan dilewati, tetapi Daud tahu pada waktu dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, maka Daud mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupannya. Yang pertama, dia mengalami penyegaran setiap waktu. Yang kedua, dia mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, dia mengalami kelimpahan yang begitu luar biasa, sehingga Daud berkomitmen bahwa dia akan tetap tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, mari sore hari ini kita mau belajar dari seorang Daud, seorang yang berhasil, seorang yang begitu luar biasa, yang terpandang, ya, raja yang betul-betul spektakuler. Ya. Itu saja dia mengerti, memposisikan dirinya sebagai domba dan memposisikan Tuhan sebagai gembala. Oleh sebab itu pada saat sore ini sekali lagi saya mau katakan, kalau kita rindu betul di sepanjang kehidupan kita, rindu untuk mengalami keberhasilan, ya, jadikanlah dia gembala dalam setiap hidup kita. Dan biarlah kita menjadi domba yang senantiasa dengar-dengar akan dia. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan sore hari ini yang singkat. Biarlah kita minta Roh Kudus terus menerjemahkan lebih dalam lagi. Saya percaya bahwa setiap kita mendengarnya sama, yang didengarnya pun sama, tetapi Roh Kudus bisa menerjemahkan dalam setiap kehidupan kita dengan berbagai macam pengertian, sesuai juga dengan kebutuhan setiap kita. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini rindukan bahwa kalau engkau sudah mendengar firman Tuhan, itu sudah bagus, sudah oke, engkau rajin mendengar. Tapi yang lebih dari semua itu, minta supaya Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih, sehingga kita boleh mempraktekkan apa yang sudah kita dengar, dan kita boleh mengalami apa yang sudah kita dengar juga dalam kehidupan ini. Supaya hidup kita ini boleh semakin bertumbuh, ya, semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama sore hari ini. Biarlah Kau ajar setiap kami untuk kami boleh mengerti, merenungkan dari kesehari apa yang sudah kami dengar, dan Tuhan akan memberikan penerjemahan yang lebih lagi buat setiap kami. Rema Tuhan itu boleh terjadi dalam setiap hidup kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami boleh betul-betul mengalami apa yang sudah kami dengar, yaitu firman Tuhan sore hari ini. Dan kami rindu betul Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami boleh mengalami kemenangan, keberhasilan, meskipun tantangan, pencobaan, ujian itu boleh kami alami dalam sepanjang perjalanan kami Tuhan. Tapi kami boleh berkemenangan karena kami telah menjadikan Engkau gembala dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kalau engkau hari ini ada sesuatu di bagian tubuhmu yang sakit, pegang dengan tangan kirimu dan angkat tangan kananmu. Kita akan berdoa bersama meminta supaya betul-betul bilur Tuhan itu tetap menyembuhkan, sebab kuasanya tidak pernah berubah. Ini disediakan khusus bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Bapak Saudara, ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan yang sedang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, ataupun ada bagian tubuh yang sakit, dimanapun Tuhan, sakit penyakitnya apapun juga, dokter mungkin berkata sulit untuk disembuhkan, tapi kami tetap percaya bahwa bilur-Mu tidak bergantung kepada penyakit apa yang sanggup disembuhkan, tapi semua sakit penyakit itu sanggup dan pasti bisa disembuhkan dengan bilur Yesus. Oleh sebab itu pada saat sore ini kalau jemaat Tuhan memegang bagian tubuh yang sakit, aku perintahkan sakit penyakit apapun juga kami mau cabut sampai ke akar-akarnya. Setiap benih yang ditaburkan oleh iblis, yaitu benih-benih penyakit, aku cabut sampai ke akar-akarnya, dan tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang akan mengalami yang namanya ranjang rumah sakit. Kami tolak, hancurkan, dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan buat pemulihan bagi setiap tubuh kami. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada. Diberkatilah keluarga jemaat Tuhan yang ada.
supaya mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, bergandengan tangan Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami juga berdoa buat setiap usaha pekerjaan yang sedang dikelola oleh jemaat Tuhan yang ada. Apapun bentuk usaha pekerjaan dari jemaat-Mu yang dikelola Tuhan, baik mereka yang membuka warung yang kecil Tuhan, yang sedang ataupun warung yang besar, mereka yang membuka toko yang sederhana maupun toko yang besar, mereka yang bercocok tanam di pertanian, yang berkebun, yang ada di bidang peternakan, perikanan, Tuhan sanggup memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun bentuk usaha pekerjaan yang dikelola oleh jemaat Tuhan yang ada, sepanjang itu tidak melanggar firman-Mu, pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak yang bersekolah, baik di playgroup, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah Tuhan tolong berikan kecerdasan yang lebih seperti apa yang pernah dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 10 kali lebih Tuhan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Bukan untuk mereka menyombongkan diri, tapi mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang sudah mereka miliki dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami terima sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan setiap perintahnya hari ini, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, setiap usahamu diberkati, bakulmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi dengan hasil panen yang terbaik. Engkau akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.